ormas yang Pak Pendeta pimpin atau Tunas pimpin? Ya, ini topik yang menarik. Oke. Ormas itu solusi atau masalah? Ya. Tentu kalau bicara solusi dari setiap persoalan yang muncul yang ada di bangsa ini. Nah, kalau bicara ormas itu solusi atau masalah, seharusnya ormas itu memberi solusi. Karena itu tujuan daripada mendirikan ormas. Jadi kalau ada ormas itu bermasalah, tentu ada beberapa faktor di sana. Ormas itu sendiri. Di dalam ormas itu pun sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah rusak, berpikirnya tidak lagi NKRI, intoleran, hanya memanfaatkan ormas itu untuk cari uang dan seterusnya, dia akan jadi masalah ormas itu. Oke. Sedangkan ormas seharusnya ada masalah, dia muncul memberikan solusi. Itu intinya. Sampaikan dari Caspar Sol, memang normatifnya harus seperti itu. Karena walaupun ormas itu lahir dari masyarakat, legal standingnya kan pemerintah yang memberikan. Zaman awal itu seperti Bu Indah katakan, SKPT Mendagri kalau dia nasional. Tapi sekarang itu harus terdaftar juga dari Menkumham. Nah jelaskan, awal itu kita tahu itu. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 ya, itu dasar hukum ormas. Baru dia berganti kepada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Itu jelas mengatur bagaimana peran dari ormas untuk mengadvokasi masyarakat, sosialnya dan seterusnya. Itu jelas, itu jadi mitra pemerintah. Nah yang ada uang, ada aturan kan pemerintah. Makanya muncul seperti Ibu Winda bilang, normalnya ada 3 tahun sekali ada bantuan. Bantuan itu relatif. Makanya saya bilang, yang pertama, peran ormas itu harus terlihat kalau mau dapat bantuan. Kedua, walaupun terdaftar, kalau dia dilihat bermasalah. Bermasalah ini kan bukan hanya keluar, yang dalam kandung itu kan sudah ditontonan umum. Ada ormas nasional yang ribut terus, jadi seolah-olah ormas ini bahkan jadi negatif, berdampak semua. Tetapi bermasalah ini bisa saja ormas itu pengurusnya ribut. Ya kalau ribut nggak bisa diberikan bantuan. Jadi ada banyak masalah teknis yang membuat ormas itu tidak bisa dibantu. Belum dalam tanda kutip dia dekat dengan pemerintah. Kalau nggak jelas ada di mana, tiba-tiba hanya minta bantuan. Karena anggaran itu kan terbatas. Pemimpinnya, kalau dia sudah muncul dalam tanda kutip menghalalkan segala cara dalam tanda kutip, yang penting ada uang, dia bisa lupa fungsi ormas seperti apa. Tidak bisa dipungkiri, ada masalah-masalah hukum di lapangan ini yang bahkan sudah ingkrah di pengadilan pun hukumnya itu masih bisa dipertanyakan, karena tidak bisa dipungkiri yang diputuskan pengadilan ini sering juga bermasalah. Itu tidak bisa dipungkiri, banyak peristiwa seperti itu. Makanya ada hal-hal juga kalau ormas melihat dalam konteks itu dia bela, umpamanya ini gedung ini mau dieksekusi tapi hukumnya belum ingkrah pun masih bermasalah, ada bukaan dan seterusnya. Lalu yang menang perkara itu dalam tanda kutip juga pakai uang dan seterusnya, lalu dipaksakan eksekusi. Kalau buat saya, ormas boleh hadir di situ, boleh hadir. Saya siap, karena kalau sesuatu yang belum jelas, ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan untuk keadilan, di situ ormas muncul agar apa? Ini Indonesia ini dalam tanda kutip kalau tidak viral, sepertinya hukum tidak berlaku. Jadi ini harus dijadikan momentum. Ormas itu muncul dalam tanda kutip itu media liput dan seterusnya, baru muncul sampai Jakarta. Tiba-tiba presiden ambil keputusan, tiba-tiba Kapolri ambil keputusan. Lihat situasi kondisi ini, itu fakta di lapangan. Orang korupsi, toh cuman 2 miliar ya 10 tahun. Ada yang sudah ratusan triliun cuma 6 tahun. Jadi ada hal-hal yang sangat rancu di hukum kita ini. Makanya saya bilang, sampai ada ungkapan begini, kalau hukum kita mau ditegakkan yang betul, ganti semua hakim ini. Radikalnya seperti itu. Itu menggambarkan bahwa ada banyak hal yang berjalan seolah-olah itu hukum, tapi banyak hal hak masyarakat, hak individu yang itu terabaikan, yang membuat
itu ormas muncul. Dia muncul selama dia tidak merusak, selama yang dia mengadvokasi itu tentang kebenaran. Jangan orang lain, saya bisa jelaskan di sini. Saya dengan Mas Kalung ini siap, walaupun saya harus mati di tangan. Iya. Ada banyak sekali masyarakat yang terzolimi hanya karena hukum yang dalam tanda kutip aparat hukum ini masih bisa disahkan. Bisa putih jadi hitam, bahkan terkesan hukum kita masih bisa diorder oleh kekuatan-kekuatan politik, oleh kekuatan ekonomi. Jadi persoalan bangsa ini hanya soal penegakan hukum yang betul. Orang intoleran, ormas yang intoleran ditindak. Jangan dibiarkan. Coba lihat ini intoleransi ini, gereja di sana dibakar, gereja sana dirobek. Mana proses hukumnya yang terlihat? Ini menimbulkan sesuatu yang menjadi lama-lama orang bilang aduh muak saya. Kalau dia sudah muntah, dia bisa berbicara ada sesuatu yang dilakukan yang bisa berdampak negatif juga. Coba kalau masyarakat Sulawesi Utara dalam tanda kutip yang masih mayoritas berpikir ini tempat kita, jadi lakukan juga tindakan yang sama, ini bisa jadi bahaya. Tetapi kita di Sulawesi Utara terbangun luar biasa hubungan dengan pemerintah, plus kesamaan agama yang Kristen, Muslim, ada hubungan yang baik. Makanya Sulawesi Utara ini menjadi laboratorium daripada toleransi beragama. Ini yang harus kita jaga bersama. Dan saya ada di sana. Makanya saya tahu persis situasi dan kondisi. Penegakan hukum harus menjadi nomor satu. Agar Indonesia ini bisa betul. Satu hal saya berikan pendapat solusi begini. Mesti dibangun komunikasi yang intern yang baik. Dan itu harus dimulai dari pemerintah. Kalau bicara soal ormas, mungkin kepanjangan tangan pemerintah dari Esbang. Ibu Winda juga bisa sampaikan ke kaban ke pemerintah. Jelas untuk membuat bahwa ormas ini semakin baik, memberikan solusi bukan persoalan. Dari membangun komunikasi yang baik, contoh begini, bikin kopi morning apa sebulan 2 kali, gimana? Ya, bisa bergantian, bisa di tempat ormas, bisa di tempat pemerintah, bisa di tempat bank. Itu biayanya sangat murah. Kopi morning umpamanya sebulan 2 kali, jam 8 sampai jam 10 itu nggak makan siang, kopi, kue, nasi kuning. Membangun kebersamaan di sana, hadir pemerintah, hadir TNI Polri, hadir ormas, bahkan bisa diperluas dengan ormas agama. Karena selama ini kadang-kadang salah kaprah persoalan ormas yang contoh agama. Sedangkan dalam tanda kutip juga begini, ini masukan buat Bu Winda. Bahkan kadang-kadang saya melihat, saya juga bisa dikatakan tokoh agama karena saya ketua dari gereja Betel Sulawesi Utara Gorontalo, 500 gereja kita. Saya 2 provinsi, saya punya gereja. Tapi kadang-kadang saya lihat malah ada persoalan hanya tokoh agama yang diundang. Ormas ini ada di mana? Sedangkan banyak contoh, saya kasih contoh. Kemarin soal di DPR, apa tokoh agama yang berdiri hadapi itu masih soal. Jadi harus dilihat tepat gunanya ada di mana. Urusan tokoh agama silakan bagian kalian. Closing statement kita, bangun komunikasi dari pemerintah seperti kopi morning sebulan 2 kali, bisa pindah. Gubernur hadir, ada wakil dari ada Esbang, begitu juga TNI Polri. Kapolda nggak ada, Panglima nggak ada Danrem, ada Kapolres, ada ini. Maka sekretariat masing-masing itu akan banyak menghilangkan persoalan.